Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Engsweng English. Kali ini kita akan membahas tentang expressing opinions and thoughts. Jadi mengungkapkan pendapat dan juga pikiran. Masih bersama saya Nur Rahman. Here is our topic of discussion. Jadi kali ini berikut adalah beberapa hal yang akan kita bahas. Di dalam bahasa Inggris, expression opinions itu nanti berkaitan dengan how to ask opinions, how to ask someone else's opinions, atau bagaimana toh caranya menanyakan pendapatnya orang lain. Dan ketika ada seseorang yang bertanya tentang pendapat, maka seseorang tersebut harus menjawab atau memberikan pendapat. Maka kita akan juga mempelajari tentang bagaimana cara memberikan pendapat. Atau dalam bahasa Inggrisnya bisa diungkapkan dengan giving opinions. Selanjutnya, ketika kita saling bertanya pendapat atau mengetahui pendapat orang lain, maka akan ada dua kemungkinan. Seseorang tersebut merasa cocok sehingga akhirnya setuju, maka kita akan mempelajari juga tentang how to express agreement atau expressing agreement, menyatakan persetujuan. Dan ketika sebaliknya seseorang merasa tidak setuju, kita akan juga membahas tentang bagaimana cara mengungkapkan ketidaksetujuan. Common phrases used to ask and give opinions. Di dua kolom ini ada dua hal yang berbeda. Yang pertama adalah common phrases used to ask opinions. Jadi frase-frase atau ekspresi-ekspresi yang umum yang biasanya digunakan untuk menanyakan pendapat. Artinya tidak hanya ini, bahkan bisa lebih dari ini. Tetapi setidaknya beberapa hal ini adalah yang biasa digunakan oleh seseorang untuk menanyakan pendapat dan juga memberikan pendapat dalam bahasa Inggris. Kita mulai dari yang pertama. Kita punya kalimat, what do you think of my new bag? What do you think of my new bag? Dan juga, what do you think about my handwriting? Yang pertama menggunakan what do you think of dan juga what do you think about. Ini intinya sama, yaitu bisa kita terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi bagaimana menurut pendapatmu tentang, nah seperti itu. Yang pertama, what do you think of my new bag? Bagaimana menurut pendapatmu tentang tas baru saya? Atau yang bawah, what do you think about my handwriting? Bagaimana menurut pendapatmu tentang tulisan tangan saya? Pilihan jawabannya pun beragam. Mungkin kita bisa memulainya dengan yang pertama menggunakan I think, boleh. Atau bawahnya ada I believe, I feel, I guess, atau in my opinion. Jadi ketika pertanyaannya what do you think of atau what do you think about, tidak berarti jawabannya harus I think. Kita boleh menggunakan I believe, I feel, I guess, dan sebagainya. Oke. Kemudian yang kedua, ungkapan yang bisa kita gunakan untuk menanyakan pendapat kepada seseorang bisa kita mulai dengan ungkapan what is your opinion on my new haircut? What is your opinion on my new haircut? Bagaimana menurut pendapatmu tentang potongan rambut saya yang baru? Kemungkinan jawabannya bisa diungkapkan semacam I believe you look fresher with that haircut style. Saya yakin, saya percaya, saya merasa kalau kamu terlihat lebih segar dengan potongan rambut yang baru itu. Sesuatu yang positif, I think it's good tadi juga sesuatu yang positif. Apakah tidak boleh memberikan pendapat yang negatif? Saya rasa potongan rambutmu kurang pas, itu juga tidak apa-apa. Kemudian yang berikutnya kita bisa menggunakan what are your thoughts? What are your thoughts on English online classes? Karena sekarang masa pandemi dan banyak sekali pembelajaran yang dilakukan secara online, maka pertanyaan semacam ini juga wajar ya. Bagaimana menurut pendapatmu tentang kelas-kelas bahasa Inggris yang online? Akan ada kemungkinan jawaban semacam I feel they are more difficult to do than offline classes. Nah, ini nyata sekali sekarang yang kita rasakan. Seperti yang sekarang mungkin sedang kalian semua alami. Saya merasa they-nya menggantikan English online classes. Kelas-kelas bahasa Inggris online itu lebih sulit dilakukan daripada kelas-kelas offline yang tatap muka. Kemudian mungkin akan yang berpendapat, beberapa siswa atau guru yang berpendapat, I guess they are more challenging than offline classes.
Saya pikir, saya rasa, saya kira kelas-kelas online itu lebih menantang daripada kelas-kelas online. Daripada kelas-kelas offline. Jadi karena harus membuat materi terlebih dahulu, mungkin harus mengunggahnya ke YouTube dan sebagainya, akhirnya menantang. Baik siswa maupun murid akhirnya belajar sesuatu yang sebelum-sebelumnya tidak pernah dilakukan. Jadi beragam, boleh seperti yang atas atau boleh yang bawah. Dan terakhir di sini ada how do you feel about having a COVID vaccine jab? How do you feel about having a COVID vaccine jab? Bagaimana perasaanmu? Apa yang kamu rasakan ketika mendapatkan suntikan vaksin untuk COVID-19? In my opinion, that's really necessary to do. Ada yang berpendapat demikian kebanyakannya. Menurut pendapat saya, hal itu benar-benar perlu untuk dilakukan. Tapi mungkin ada yang punya pendapat lain, bebas. Perbedaan pendapat itu sesuatu yang wajar selama kita menyikapinya dengan secara dewasa. Ya sudah, memang perbedaan pendapat itu tidak bisa kita pungkiri, tetap ada. Jangankan dengan orang lain, dengan saudara kandung pun di keluarga, dengan orang tua, mungkin kita mengalami hal-hal yang demikian. Intinya, bagaimana kita menyikapinya secara bijaksana. Next, we have some formal phrases used to express opinions. Ini adalah beberapa frase yang lebih resmi. Yang resmi biasanya digunakan untuk mengungkapkan pendapat selain yang tadi. Let's look at few phrases that are more common in formal situation. Mari kita lihat beberapa frase yang lebih umum digunakan dalam situasi-situasi yang formal, yang resmi. You might, for example kita bisa ya mungkin saja kita hear one of these at a business meeting or a conference or in a formal paper. Kita mungkin pernah mendengarnya di sebuah rapat bisnis atau di sebuah konferensi, atau bisa juga kita membacanya di sebuah makalah yang resmi. Jadi tidak menggunakan yang in my opinion tadi, enggak, dan sebagainya tadi tidak, tapi menggunakan from my point of view. Nah, dari sudut pandang saya sama saja intinya, or from my perspective, menurut sudut pandang saya sebenarnya sama saja. Begitu pula dengan in my view, menurut pendapat saya. Atau pilihan yang terakhir, it seems to me that bla bla bla. Nah, even though phrases like in my view are usually more formal than I think, there is no rule for where or when you can use them. It's often a matter of personal choice. Jadi meskipun frase seperti in my view, from my perspective, it seems to me that bla 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 tadi usually more formal, biasanya lebih resmi daripada I think, I guess dan sebagainya tadi, there is no rule. Tidak ada aturan kok where, di mana, or when atau kapan kalian bisa menggunakannya. Artinya it's often a matter of personal choice. Itu hanya semacam ya pilihan pribadi. Kalian boleh pakai ini, boleh pakai itu, terserah. Ini saya dapatkan dari sumber di bawah ini. Next, we have making stronger statements. Pernyataan atau opinion, nah pernyataan itu bisa jauh lebih kuat ketika kita menambahkan beberapa hal berikut ini. Ada adjective dan juga ada adverb. For example, I really think that we have to do this soon. I really think that we have to do this soon. Saya benar-benar berpikir, saya benar-benar yakin boleh bahwa kita harus have to do, harus melakukan ini segera. Jadi kalau sekedar I think, saya rasa. Kalau I really think, ada ungkapan saya benar-benar berpikir atau merasa dan sebagainya. Or I strongly believe that you should continue your education to a higher level. Saya benar-benar, saya secara kuat percaya bahwa kamu seharusnya melanjutkan pendidikanmu ke tingkatan yang lebih tinggi. Karena saya lihat kamu itu memiliki bakat di sini, sehingga kamu harusnya kuliah, ngambil jurusan ini, misalkan. Maka kita sarankan ke teman, I strongly believe that you should continue your education to a higher level. Atau bisa juga, I truly feel that we can succeed in doing this project. Saya benar-benar merasa bahwa kita bisa berhasil melakukan atau melaksanakan proyek ini. Succeed di sini adalah kata kerja ya. Sedangkan kalau successful itu adalah adjektif, kata sifat. Really, strongly dan juga truly itu adalah kata keterangan. Sedangkan yang paling bawah ini honest, tulisannya honest itu dibaca honest, ini adalah kata sifat. In my honest opinion,
Menurut pendapat saya yang jujur, I'm not really ready to get married now. Nah, ini kan, saya belum benar-benar siap untuk menikah sekarang. Betul, jangan dulu. Next, common phrases used to express agreement or disagreement. Nah, ketika kita menyetujui pendapat seseorang, kita bisa ngomong, I totally agree with you on that. Saya benar-benar setuju dengan kamu terhadap masalah itu. Dengan kamunya pakai with, terhadap masalah atau tentang masalah itu pakai on. Bisa juga kita gunakan I couldn't agree more. Artinya adalah I agree completely. Saya sepenuhnya setuju. Boleh juga kita gunakan that's true. Wah, itu benar sekali. Cocok. You're absolutely right. Kamu benar. That's exactly how I feel. I think so. Itu yang saya rasakan. Saya berpikir demikian, saya kira demikian, saya rasa demikian, boleh. Atau no doubt about it. No doubt, bukan doubt ya. No doubt about it. Gak ada keraguan tentang hal itu, yakin. Yang terakhir, I was just going to say that. Saya tadi juga mau ngomong gitu, tapi keduluan kamu. Oke, sedangkan ketika tidak setuju, kita bisa menggunakan ungkapan semisal, kalau tadi I totally agree, sekarang adalah I don't agree with you. Atau I disagree with you on that. I couldn't disagree more. Sebagai perbandingan dari I couldn't agree more, ada I couldn't disagree more. Yang artinya I disagree completely. Saya sepenuhnya tidak setuju. Atau that's not true. Oh, tidak begitu. Oh, tidak bisa. Gitu kan. You're absolutely wrong. Kamu benar-benar salah. I don't think so. Aku tidak berpikir demikian. Sepertinya tidak seperti itu deh. I'm not sure about that. Wah, saya tidak yakin akan hal itu. Sepertinya kok tidak begitu ya. I totally disagree with you atau no way. Saya benar-benar tidak setuju. Ini adalah contoh dialognya. For example, Alif sama Hamzah sesama huruf hijaiyah ini melakukan sebuah percakapan. Is your t-shirt new? Is your t-shirt new? Apakah kaosmu baru? Alif bertanya. Jawabannya Hamzah. Yes it is. I bought it 2 days ago. What do you think of it? Yang garis bawah. What do you think of it? Ya, baru. I bought it 2 days ago. Saya membelinya 2 hari yang lalu. What do you think of it? Bagaimana menurut pendapatmu tentang t-shirtku ini? I think it fits and suit you perfectly. Saya rasa t-shirt itu cocok. Fit itu berarti cocok secara ukuran. Sedangkan suits itu secara warna, secara model, dan sebagainya. I like its color. Saya suka warnanya. Thanks for saying so. Terima kasih sudah mengatakan demikian. Ini tipikalnya orang Inggris ya. Tipikalnya orang Inggris itu kalau dipuji bilang terima kasih. Kalau orang Indonesia atau orang Jawa biasanya tidak kok, ini biasa saja. Tapi kalau orang Inggris biasanya begitu. What do you think about my backpack? Nah, bagaimana menurut pendapatmu tentang tas ransel saya? I don't think it fits you well. Saya tidak berpikir itu cocok dengan kamu ya. Hamzah kemudian bilang, why is it so? Kenapa demikian? Kenapa seperti itu? In my opinion, it's too big for you. Wah, ini e-nya salah. It's too big for you. Harusnya tidak ada e-nya. Menurut pendapat saya, it's too big for you. Terlalu besar untukmu. Kemudian Hamzah terakhir, I agree with you on that. Oh, ternyata Hamzah juga merasa bahwa tas itu terlalu besar gitu kan. Sehingga dia bilang, I agree with you sama Alif on that itu tentang terlalu kebesaran atau kedodoran. I tried to find a smaller one, but I couldn't find it. Nah, saya sudah mencoba menemukan yang lebih kecil, tetapi tidak bisa menemukannya. Oke, demikian pembahasan kita tentang opinion and thoughts, bagaimana cara mengungkapkan pendapat dan juga pemikiran. Semoga apa yang kita bahas hari ini, yang kita pelajari hari ini bisa menjadi ilmu yang bermanfaat dan barokah. Amin. See you again next time. Tetap dalam Eng Sweng English. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.